Hai guys, jujur sangat speechless. Bisa punya kesempatan buat bahas sebuah barang yang jujur nggak tahu gimana cara mengekspresikannya. Tapi yang jelas ini salah satu holy grail kolektor SD Gundam. Yes, ini SD Gundam Kishindai Shogun Shiryu Kirahagane Gokusai dari seri Cho SD Sengoku dan Bujin Kirahagane yang rilis di tahun 1996. Nggak tahu kenapa beberapa barang dari seri Bujin Kirahagane yang saya punya itu tuh rilisnya di tahun 2010. Nggak tahu ya, mungkin reissue tahun segituan kali. Harga retailnya 3.000 yen. Coba tebak saya dapat ini berapa? Bisa dibilang ini salah satu wishlist yang paling susah didapetin dari koleksi Bujin Kirahagane. Karena pertama, waktu kemarin reissue cuma bisa didapetin di Gundam Base doang. Kedua, pun reissue juga langsung diambilin sama scalper anjing terus di resell harganya 2 kali lipat. Ini tuh boxnya gede banget sumpah. Dan ini udah yang versi reissue ya. Ada logo Bandai Namco di kanan atas. Aduh gimana ya. Sumpah sih ini kalian harus megang sendiri boxnya segede apa. Biar kerasa gitu puasnya tuh segimana. Fitur utama dari SD ini adalah detail Kirahagane ini yang sebenarnya agak nganu. Nanti saya bahas ya. Dan ini adalah line up koleksi dari seri Bujin Kirahagane. Nah saya tuh kurangnya tinggal Musha Tolgis doang. Buat kalian yang punya dan jual chip-chip, please oper ke saya. The moment saya buka box ini, jujur mah pengen nangis brutal ya. Kayak too good to be true, dream come true. Anjir, narasi saya tuh always kayak gitu-gitu, tapi bener, gak bohong. Enggak ya, saya tidak punya keterikatan batin atau children sentiment dengan karakter ini. Tapi sumpah, unboxing doang semerinding itu. Buat price point 3.000 yen di tahun 90-an, sudah jelas ini jadi salah satu barang mewah lah ya. Dulu belum ada MG loh, jadi ini bisa dibilang price point-nya tinggi banget. Partsnya gede-gede dan ini detail Kirahagane-nya agak sedikit mengecewakan. Ternyata pakai stiker bro, stikernya real ditimpa gitu, bukan yang ada di bawah atau lapisan something. Tapi ntar kalian harus lihat hasil jadinya sebagus apa. Kalau dari runner, kalian harus menikmati dulu sih detail part ini. Clear red bling bling dengan tekstur motif phoenix, macan dan naga. Yoi, sebuah perlambangan ikonik mythical beast dari timur. Ini part polosannya aja bagus banget sumpah. Buat part warna emasnya ini ada 3 ton. Yang pertama emas biasa, warnanya agak cerah. Terus yang kedua warna emas yang agak deep, gold metallic injection yang feels plastiknya tuh lebih kerupuk daripada warna emas biasa dan udah berglitter sepermukaan partsnya. Terakhir gold coating parts yang kelihatannya sih partsnya sedikit ya, tapi ukurannya ini gede-gede banget dan detailnya juga sebuah kemewahan. Pokoknya udah guaranteed ini keren banget. Seperti yang sudah kalian tahu, harga Gunpla kan naik ya, ada penyesuaian. Nah, kalau misalnya si Shiryu ini di reissue lagi, nggak tahu ya apakah masih tetap 3.000 yen atau bakal jadi 4.000. Soalnya ini ya, di zaman sekarang kemurahan banget 3.000 yen udah dapet parts yang segede-gede gini plus gold coating parts yang partsnya juga itu gede serunner gitu. Overall, karena ini molding plastik tahun 90-an, yang kualitas plastiknya lebih kerupuk daripada yang biasa kalian nikmati sekarang. Apalagi kalau dikasih metallic injection itu udah pasti kerupuk banget. Sebenarnya semua partsnya metallic injection, cuma warna putihnya ini doang yang enggak. Tekstur kerupuk tuh bukan berarti jelek loh ya. Ya karena emang teknologi di tahun segituan aja. Ukurannya saya bandingin dengan HG ya. Kalian bisa lihat lah runnernya segede apa ya. Even sama bagian kabutonya aja hampir seukuran. Pun perbandingan dengan bogem saya juga ya 11-13 lah. As always, yang paling saya nikmati dari SD Gundam jadul adalah manualnya yang full ilustrasi, ada komiknya, hand drawn pula semua. Di chapter ini, akhirnya diungkap wujud asli dari tokoh utama seri ini tuh siapa. Bujin Kirahagane itu kan roster karakternya dari Gundam Wing ya. Kok ini ada sedikit yang mirip kayak God Gundam? Saya breakdown dulu pakai bahasa yang tidak politically correct ya. Jadi, Shiryu itu gabungan antara naga, singa, dan phoenix, dan reinkarnasi yang berubah nama jadi Neo Gonmaru. Terus, gimmick Daishogun yang ikonik ini sudah jelas bisa berubah menjadi sebuah mythical beast. Nah, Shiryu ini semacam bentuk manifestasi perlambangan atau reinkarnasi dari Musha Gonmaru. Jadi Musha Gonmaru tuh semacam meninggal atau apalah, terus reinkarnasi jadi Tenrei Gundam. Tenrei itu di awal cerita dia nggak tahu identitasnya siapa, kayak lupa ingatan. Nah di terakhir ini akhirnya di-reveal kalau Tenrei Gundam itu emang Musha Gonmaru yang reinkarnasi, terus wujud asli atau wujud sesungguhnya bisa berubah jadi Shiryu. Nih kurang Musha Tolgis doang sumpah. Ceritanya final battle tuh Yami Gensui lawan si gengnya Kirahagane itulah. Terus kalau misalnya kalian punya semua Gunpla dari seri SD Gundam Kirahagane, itu tuh bisa membuat sebuah patung yang bentukannya Gundam kecil itu tuh dengan trop standar yang menggabungkan kekuatan. Ayo kasih kekuatannya ke Tenrei gitu. Nah Tenrei ini berubah jadi Shiryu tadi. Ini nggak tahu saya yang terlalu kolot atau kayak gimana. Di era modern ini yang berkutat dengan AI, ilustrasi hand drawn dari tahun 90-an tuh sumpah cantik banget, lebih otentik dan bisa merasakan emosi dari setiap guratan yang ada.
Maaf ini kalau lebay tapi rasanya emang kayak gitu. Jing, sesimpel di balik halamannya bisa lihat Shiryu pakai efek-efek kayak gitu aja. Jir, sumpah bagus banget, parah. Oh, udah deh, berubah jadi bentukan si hewan tadi, ditubrukin, meninggal, udah happy ending. Yeay. Bujin Kirahagane tuh lucunya ada dua buat saya. Jadi, squad utamanya tuh kan itu karakter Gundam Wing semua ya. Ada Wing, terus ada Altron, ada Deadside, terus ada Heavy Arms. Nah, ini tuh ada satu mas-mas yang, lu siapa? Bukan Shenrock kan? Yang ternyata Shenrocknya ini tidak segeng, tapi bentukannya keren. Shenrock, terus macan banget, gagah. Mas-mas tadi katanya adalah Proto Zeta Gundam yang saya nggak ngerti apa korelasinya sama berempat tadi, kayak Blue Thing, he's on the team, yoi. Yang kedua, ya Daishogun ini bentukannya kan tiba-tiba God Gundam. Apa hubungannya coba sama Gundam Wing? Walah, ternyata agak dipelintir kalau ini tuh reinkarnasi dari Musha Maru. Jadi bisa dibilang God Gundam dapat dua adaptasi desain Daishogun. Yang pertama, Chokido Daishogun, bentuknya beda sih, bisa berubah jadi real type kan. Kalau si Shiryu ini ya bentukannya saklek SD aja. Dua-duanya keren. Tapi kasihan, Gundam Wing gak ada bentukan Daishogun yang ukurannya gede. Nah, Marapoles itu kan M-nya menyusahkan. Jadi gini ceritanya. Teman saya tuh di sana lagi ke kota sebelah. Terus datanglah ke sebuah second hand store. Saya biasa lah, minta pap dong. Terus dipapin tuh etalase gunpla-nya. Dengan mata elang gue nemu kan tuh Shiryu, nanya harganya berapa. BTW, saya tuh udah sering banget nemu Shiryu di second hand store. Cuma ya gitu, harganya nggak masuk akal. Terus dibilang 4.000 yen. Oh, berarti sama pajak Jepang kan jadi 4.400 ya. Menarik sebenarnya. Terus pas diambil barangnya, duar, nggak tahu kenapa kayak ada pengurangan harga jadi 3.500 sekian, hampir 3.600, sama pajak Jepang tuh ya 4.000 kurang dikit banget. Di detik itu kayak, please boleh nggak? Ya udah akhirnya dibeli. Tapi ini disclaimer dulu ya, saya tidak mensupport jajan dari barang-barang resell, terutama yang harganya nggak masuk akal. Cuma kalau mau cuma dan pembelaan, Shiryu 4.000 yen udah sama teks tuh masuk akal banget. Jadi kan ini tadi ya, barangnya cuma bisa didapetin di Gundam Base doang, yang ongkosnya aja kesana tuh nggak murah. Terus retail di sana sama teks itu tuh 3.300 yen. Jadi kalau di second hand store dijual dengan harga 3.600, dia ngambil marginnya kecil banget, ibarat kayak cuma gantiin duit makan doang. Belum lagi ini boxnya yang gede banget. Ya gitu. Jadi karena Marapoles itu M-nya mendang-mending, dari segala aspek dan technical faktor mendang-mending tadi, 4.000 yen tuh udah oke banget. Kalau harga awalnya 4.400 aja, itu saya nggak mau. Nggak sengebela-belain itu lebih tepatnya. Ya as always, ini statement aja sih. Kalau saya punya wishlist sesusah selangka apapun, tapi kalau harganya tidak masuk akal mah nggak akan saya bela-belain. Wakcuh banget. Apalagi belinya dari reseller. Nggak anjing. Nggak punya barang itu juga nggak bikin saya dead. As always juga friendly reminder buat kalian subscriber atau viewers baru di channel ini dan punya pertanyaan seputar pergundaman, sebaiknya nonton aja semua video yang ada di channel ini. 92% pertanyaan kalian pasti udah kejawab di sana. Ada bahasan Favifu was-wasosnya. Apalagi yang pertanyaannya cuma, "Bang, Gundam A sama Gundam B bagusan mana? Ini wart nggak?" Jadi mending ditonton aja ya daripada nanya. Udah saya kasih tahu loh. Dan kalian bisa follow sosial media saya di @marapolesderotsu_. Juga buat yang mau support channel ini jadi berkembang lebih bisa ke traktir di traktir.id/marapolesderotsu. Next, bahasan pertama dari saya adalah kalian harus lihat dulu detail Kirahagane-nya yang agak berbeda dari sebelum-sebelumnya. Jadi seperti yang sudah pernah saya bahas, Kirahagane itu layered film coating yang bikin satu parts bisa banyak warna dan bling-bling. Cuma di Shiryu ini satu parts kayak gini tuh itu full pakai stiker yang real ditempel, bukan yang pakai lapisan bawahnya atau ditempel dari belakang, bukan. Sebenarnya dari clear parts warna merah dan bling-bling ini aja tuh udah bagus ya. Cuma saya ngerti kok kenapa Kirahagane-nya cuma ditempel pakai stiker doang. Kalau misalnya pakai layered film tadi, sudah jelas harganya nggak akan 3.000 yen. Apalagi kan ini Kirahagane-nya yang gede banget. Apalagi kalau reissue-nya sekarang meledak udah. Kemarin aja Tenrei dijadiin barang P Bandai yang tadinya 1.000 yen jadi 2.500, 150% kenaikannya. Yang kalau mau dibandingin ukuran Kirahagane-nya sih sudah jelas lebih gede part Shiryu ini ya. Nah, ini se-fruit tips kalau mau nempel detail stiker kayak gini, sebisa mungkin adesifnya minimal banget dengan cara ditempel-tempelin ke tangan atau ditempel pakai air juga nggak masalah. Terus biar teksturnya kelihatan, ya harus di-tap-tap kayak gini. Saya sih lebih menyarankan pakai jari ya daripada pakai cotton bud, takut ntar stikernya damage. Dan ini adalah looks detail Kirahagane yang pakai stiker. Sumpah, ini bagus banget di luar ekspektasi. Kirain saya kan
bentuknya bakal stiker banget ya. Ternyata enggak. Mungkin karena tekstur dasarnya sendiri aja udah sedetail itu banget ya. Tadinya nih ya saya udah, wah ini harus di repaint nih, jelek pakai stiker. Tapi ternyata bagus, ya udah pakai stiker aja nggak apa-apa. Nah ini tuh ada perbandingannya dengan Buio Daishogun yang sama-sama punya detail Kira Hagane dengan clear parts bling-bling juga, tapi stikernya ditaruh di bawah kayak gini. Dengan tekstur berlian-berlian dan bling-blingnya itu dikombo sama stiker dari bawah, sudah jelas hasilnya bagus banget kan kayak gini. Makanya kenapa saya bisa ngira Shiryu tuh bakal dapet treatment yang sama, tapi ternyata tidak. Ini side by side comparisonnya bagus kok, nggak jelek. Nggak, ini saya nggak ngeglazing apapun dari stiker-stikeran ini, emang bagus, real. Cuma moldingan tekstur zaman dulu dengan akurasi stikernya tuh bisa dibilang nggak terlalu akurat. Jadi harus pinter-pinter nge-adjust stikernya. Ini aja saya bisa dibilang nggak pas gitu stikernya. Tapi ya hasil akhirnya mah bagus-bagus aja kok kayak tadi. Nah ini udah jadi bentuk awal waktu sebelum pakai armor. As always, ini saya rakitnya cuma pakai stiker mata doang. Jadi kalau terlihat polos ya karena nggak pakai stiker aja. Kalau pakai stiker sih ya bisa-bisa aja warnanya full color. Paling mencolok dari sini sudah jelas detail gold coating partsnya yang hampir ada sebadan-badan. Terus ada salah satu atribut desain paling populer di tahun 90-an, yaitu bola dengan efek glitter kayak gini. Ya, stereotipnya mah bidaman lah ya. Seperti yang udah saya pernah bahas di video sebelumnya. Jadi di tahun 90-an tuh emang lagi populer desain SD yang ya berkarakter dan bergimmick kayak gini. Eye-catching banget kan? Jadi kalau kalian melihat kesamaan vibes antara SD Gundam tahun 90-an dengan bidaman di zaman itu, ya memang mirip-mirip. Buat artikulasi, ya ngapain lah bahas artikulasi, nggak penting jujur mah. Ya tapi at least ini bisa digerakin sedikit lah. Kalau yang SD Gundam kecilnya kan agak relatif kaku ya, bagian tangannya tuh nggak bisa naik ke atas sama tangannya nggak bisa diputer-puter. Terus kepalanya cuma bisa naik turun karena nggak pakai ball joint. Dan ini comparison dengan Legend BB Musha Godmaru. Kalau kelihatan hampir sama size-nya, ya karena ini versi Legend BB, jadi ukurannya agak lebih gede. Sebelum digabung jadi Shiryu, ini ada 3 mythical beast-nya. Ryu Tenkai yang bentuknya naga, Shi Tenkai yang bentuknya singa, dan O Tenkai yang bentuknya phoenix. Pertama saya mau bahas Ryu Tenkainya dulu. Ini yang lucu banget karena ukurannya gede, panjang, dan aduh gimana ya, naga banget. Kalau dipegang segede apa ya, segede kadal kali. Zaman dulu ini sebuah kebagusan banget loh ya. Ada sedikit artikulasi di bagian torso sama bagian tangan-tangannya. Buat detail, moldingan zaman dulu iya tidak setajam zaman sekarang. Terus buat parts yang cucuk-cucuknya juga, karena SD Gundam ini kan relatif buat anak kecil ya, dibikin lebih aman. Jadi parts-parts tipisnya tidak ringkih lah. Buat bentukan naganya ya bagus lah, naga banget. Ini baru satu loh ya, masih ada 2 lagi. Yang kedua, ini Shi Tenkai. Kalau dilihat sekilas, kalian agak bisa nebak lah ya, ini bakal jadi parts apa aja nantinya. Keren juga, karena ada gimmick mulutnya yang bisa ngebuka, biar mengaum ceritanya yoi. Buat beberapa orang mungkin mikir bentuk ini agak maksa. Yes, but actually no. Again ya, dengan keterbatasan teknologi di zaman itu, mereka udah bisa bikin mainan sebergimik dan sebagus ini. Sementara di sini 2 tahun lagi akan terjadi sebuah event. Si Tenkainya juga sama, ukurannya gede ya, nggak yang diramping-rampingin kayak gitu. Soalnya ini partsnya juga pada bervolume semua. Kalau saya pribadi, dengan melihat bentukannya yang sesimpel kayak gini aja, sudah sangat amat puas dan bisa lah ya ngebayangin kalau ini tuh bentuknya emang singa. Tadi ya, at least mulutnya bisa ngebuka buat bikin auman. Wede, keren. Terakhir, ada O Tenkai yang sumpah bentuk sayapnya tuh bagus banget, clear red dengan bling-bling ukuran gede tuh, wah nggak bisa banget. Jadi sedikit ngerti kenapa detail Kira Hagane ini cuma pakai stiker satu sisi doang, nggak kayak Buio Daishogun tadi. Ya karena detail satu lagi kan buat sayapnya si O Tenkai ini. Kalau dengan teknologi zaman sekarang saya yakin itu sayapnya jadi 2 parts terus stikernya ditempelin di tengah gitu. Meskipun O Tenkai ini kelihatan ramping, tapi sama kok, sama bervolumenya dengan yang lain, terutama di bagian kepala, torso, apalagi sayapnya yang bervolume itu. Kalau dipegang bareng-bareng jadinya kayak gini. Semuanya satu ukuran, pas banget. Even sejajar sama Gundamnya aja. Aduh, gimana ya jelasinnya? Ini kalau di kamera tuh agak susah. Tapi kalau lihat dan megang langsung nih ya, real bro, gede segede itu. Next, ini mau saya berubahin jadi Shiryu dengan cara menggatai dengan 3 mythical beast tadi. Buat colokannya, standar gunpla zaman dulu yang tidak ada treatment khusus apapun. Kalau misalnya dicolok, ya dicolok aja. Jadi kalau dibilang gampang copot atau enggak, sebenarnya relatif tidak gampang copot. Karena itu tuh colokannya pada dalam dan ukurannya gede-gede kan. Cuma ya partsnya emang nggak ngunci kayak zaman sekarang aja. Cara gabunginnya juga simple dan gampang banget. Karena tadi kan partsnya emang udah per bagian. Kalaupun ada yang dilipat-lipat kayak bagian burung
burungnya juga tidak sekompleks itu. Nggak bohong, ngegabung-gabungin binatang dengan bentukan orang jadi sebuah armor baru tuh, wah romansanya dapat banget. Salah satu kesenangan yang mungkin tidak bisa sesering itu didapatkan di zaman sekarang. Tapi kalau ngomongin pemasangan yang tricky, ada deng, terutama di bagian bahu ya. Karena detail Kiju no Tsubaki alias sayapnya, alias si detail Kirahagane-nya itu gede banget. Ya dipikir pakai sense of science aja, kayaknya tidak akan se-steady itu deh posisinya. Pasti melewat-melewat turun ke bawah kan. Lihat nih, colokannya aja cuma seuprit kayak gitu. Nah, diakalinya tuh dengan nurunin posisi bahunya agak ke bawah, biar sayapnya lebih ngejepit, jadi si colokannya tuh steady di posisi itu doang. Kanan kiri sama triknya kayak gitu. Terakhir, tinggal masang Kiju no Tokaku alias Vivin-nya dan Battle Mask buat bikin bentuk utuh dari Kishin Daishogun Shiryu. Oh, anjing, ini sumpah bagus banget. Kalau kalian mengkonsumsi budaya populer, pasti pernah lah ya ngelihat perlambangan Phoenix, singa, dan naga. Ini salah satu ikon mitologi Jepang, terutama singa dan naga, yang kelihatannya kontras, sering dilambangkan sebagai rivalitas. Tapi menurut internet, mereka ini bersinergi. Terus keren banget, bisa digabung jadi aspek desain Daishogun ini. Pasti ada artinya sendiri yang jujur saya nggak bisa menginterpretasikannya, karena bukan ahlinya, hehe. Buat ukurannya, sekitar 17 cm, kalau lebarnya berapa ya? 20 kali. Yang jelas, kalau mau display SD ini makan space banget sih. Dan ini ada comparison dengan Buio Daishogun yang sama-sama dari seri Bujin Kirahagane. Ukurannya sama, cuma si Ryo tuh tipikal Daishogun yang kakinya bengkok ke bawah terus dikasih sepatu hak tinggi gitu loh. Jadi kalau side by side kelihatannya agak lebih tinggi. Buat detail Kirahagane-nya surprisingly sama-sama bagus meskipun si Ryo ini plain pakai stiker doang. Dan gimmick simple dari Musha SD Gundam yang paling saya suka sudah jelas sesimpel Bato alias menarik pedang dari sarungnya. Maaf ya kalau tidak politically correct. Sebenarnya buat SD Gundam yang ukurannya gede-gede terutama Daishogun tuh kan artikulasinya minim banget ya. Apalagi kan ini produk zaman dahulu kala. Tapi kalau saya sih cara menikmatinya sesimpel berdiri doang sebenarnya udah cukup. Terutama buat gunpla-gunpla yang ukurannya gede loh ya. Paling kalau mau ngeposein atau foto tinggal mainin angle kayak gini. Kayak gini aja kelihatan beda lah. Tampak lebih fierce dengan tatapan yang tajam sambil megang katana. Next, side by side comparison dengan Yami Gensu yang ukurannya lebih kecil. Wajar lah ya, karena dia reguler. Sedangkan yang Daishogun ukurannya dari dulu tuh pasti lebih gede. Jadi agak lucu aja. Terlihat tidak fair, makhluk sekecil itu dibilang bos terakhir digetok sama Daishogun yang ukurannya jauh lebih gede. Ya udah jelas kalah lah, sekali pukul juga mati itu. Terakhir, gimmick yang paling saya suka yaitu ngeberubahin Daishogun Henkei. Jadi Shiryu Keitai. Anjir, ini sumpah bagus banget, gila. Sorry banget nih ya, seumur-umur saya main-mainan kayaknya nggak pernah deh se-exciting ini ngegabung-gabungin 3 makhluk plus 1 bentukan manusia berubah jadi Daishogun, terus berubah lagi jadi mythical beast kayak gini. Poin utama kepuasan saya jelas ada di ukuran yang sangat amat bervolume, tapi maaf ini agak susah di-capture kalau lewat kamera. Oh, saya bisa jelasin, ukurannya tuh kayak kalian pegang kotak Master Grade yang kecil, tapi bentukannya mainan atau robot atau Shiryu. Kebayang nggak gede dan volumenya segimana? Terakhir, ini adalah jurus pamungkas surgawinya Shiryu, yaitu Senko Kijugeki, yang berselimut dan bergelimang cahaya karena pakai armor dari Kirahagane. Once and for all mengalahkan kegelapan, yoi. Next, Shiryu ini punya spring gimmick yaitu di bagian God Omega. Sebuah tembakan besar yang kalau dipencet itu bisa keluar si bagian nozzle-nya. Kayak gini nih. Des. Buat artikulasi sangat amat standar, bisa dibilang hampir enggak articulated. Dan karena berubahnya cuma pakai part colokan biasa doang, ya expect bakal ada beberapa yang merudul. Juga kalau mau diberdiriin agak tricky. Ya kelihatan lah ya ini seberat apa. Kalau mau pakai stand base lagi pose terbang juga sekebayangnya saya ya kayak butuh 3 biji kali buat nahan bebannya. Ini cakep banget sumpah, bentukan dari close up Shiryu. 3 kepala mythical beast plus sayap yang gede, best. Dan ini ada side by side comparison dengan Legend Bibi Godmaru. Kelihatan lah ya gedenya segimana. Berapa kali lipatnya Godmaru itu ukurannya Shiryu. Lebih jelas nih ya dari samping. Sama Legend Bibi aja ukurannya segini. Apalagi sama ukuran OG-nya Kirahagane. Monster telak ini looks-nya. Sebenarnya 2025 kemarin saya hype banget kan karena beberapa SD Gundam seri lama tahun 90-an tuh pada reissue. Di Jepang, barang-barang ini cuma bisa kalian dapetin di Gundam Base. Jadi effort lah ya kalau mau dapetinnya.
Cuma kalau di luar Jepang, reisunya SD Gundam lama ini tuh biasa aja, even masuk ke beberapa hobby shop reguler. Tapi sayang, sampai hari ini 2025-nya udah selesai, nggak masuk-masuk barangnya. Sepenglihatan saya di internet ya, di Southeast Asia lain tuh ada. Contohnya kayak Vietnam, Malaysia, Thailand. Kalau di sini kan barang yang masuk tuh yang kecil-kecilnya doang ya. Kalau di sana ya Daishogun-Daishogunnya juga ada. In case barang ini reissue lagi dan mungkin ntar harganya jadi sekitar 4.000 yen, saran saya sih ambil ya. Masih sangat amat worth buat dirakit dan dikoleksi. Sampai saat ini sah lah ya kalau saya bilang gimmick gatainya, bentuknya, dan ukuran volumenya Shiryu tuh masih jadi one of a kind terutama buat lini Gunpla ya. Belum ada yang sebanding, terlebih bentukannya bisa dibilang lebih modern ketimbang seri-seri sebelumnya. Meskipun detail Kiju no Tsubaki alias sayapnya cuma pakai stiker biasa doang, tapi overall looks Daishogun ini sudah jelas sangat stand out kalau dipajang ya. Sebuah kebanggaan daripada kalian koleksi hewan-hewan yang dikeringkan alias sudahi pajangan jelek orbamu itu, mari koleksi Esudi Gandamu bersamaku. Yoi, terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga saya cepat punya Musha Tolgis, amin. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.